Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat berlindung di bawah tangan kasih-Nya, hari demi hari berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan. Jadi, mujizat Tuhan itu dari Tuhan, kita punya iman dan lakukan sesuatu. Tidak ada sesuatu yang bisa terjadi kalau kita diam saja. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa ini Tuhan, yang mau mengangkat hati kami dan mau mengatakan kepada kami bahwa kalau kami ikut apa yang Tuhan katakan, kami akan mengalami banyak mujizat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, saudara sekalian. Yang lama kitab Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai 7. Mazmur 37 ayat 3 sampai 7, demikian kata firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan terang, memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Amin. Luar biasa firman Tuhan, rangkaian firman Tuhan, saudara sekalian. Hal yang pertama yang harus kita lihat yaitu percayalah kepada Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa terjadi dalam hidup kita tanpa iman. Orang benar harus hidup, bukan boleh hidup atau dapat hidup, harus hidup dengan iman. Tidak ada sesuatu yang bisa terjadi kalau kita tidak beriman. Oleh karena itu saya katakan kepada saudara sekalian, pondasi hidupmu adalah bertobat sungguh-sungguh, terima Yesus dalam hati saudara sekalian. Itu disebut sebagai lahir baru dan dilepaskan dari kutuk. Saya mungkin heran mendengar saya selalu menekankan lepas dari kutuk.
Oh, saudara-saudara sekalian, saya belum sempat menjelaskan pada saudara sekalian sekarang. Misalnya, Rahel menjadi tidak panjang umur karena dia mengutuk dirinya sendiri. Dia bilang kepada Yakub, dia katakan, beri aku anak, kalau tidak aku akan mati. So lihat, nenek-nenek melahirkan. Siapa itu? Sarah melahirkan. Nenek Elizabeth melahirkan. Saudara tidak bisa membayangkan secara medis bagaimana mereka bisa melahirkan dengan selamat. Dan Sarah misalnya, nenek Sarah itu dia masih hidup selama 40 tahun untuk membesarkan Ishak. Tidak ada penyakit apapun ketika dia melahirkan. Tapi ketika Rahel melahirkan Benyamin, dia anaknya lahir sangat sulit, dan kemudian dia meninggal pada waktu itu juga. Karena dia sudah mengucapkan kata-kata kutuk dulu, mengatakan, beri saya anak, kalau tidak saya akan mati. Hati-hati dengan kutuk. Hati-hati. Bagaimana kalau orang lain mengutuk saudara sekalian? Tidak mempan. Tapi kalau engkau beri celah, engkau iri hati, dengki dan cemburu, engkau simpan akar pahit, luka batin dan dendam kepada orang, kena loh. Engkau tidak bebas dari santet dan pelet, dari hipnotis dan lain-lain. Jaga baik hidupmu. Minta darah Yesus untuk menutupi semua celah kelemahan dalam hidup kita. Itu sebabnya saya selalu tekankan hal kutuk. Baik, mari kita perhatikan ayat firman Tuhan tadi. Yang kedua ialah, sesudah beriman, lakukan yang baik, berbuat baik, saudara sekalian. Jangan berbuat hal yang jahat. Tolong dengar itu. Berikutnya lagi. Ya, dan diamlah di negeri dan berlakulah setia. Setia, setia, setia. Buah Roh Kudus, salah satu buah Roh Kudus ialah kesetiaan. Jadi Tuhan terhambat memberi berkat kepada kita, buat mujizat kepada kita, karena kita punya roh pengkhianat. Saya mau katakan, bagaimana Tuhan bisa memberkati saudara secara maksimal kalau di hati saudara selalu ada lupa kacang akan kulitnya, air susu dibalas dengan air tuba. Hati-hati, hati-hati, jaga baik hidupmu. Berikutnya lagi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Ingat, penyerahan hidup kita. Penyerahan apa, saudara sekalian? Dengar baik apa yang saya katakan. Kata firman Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan sama dengan melempar bola kepada Tuhan. Jadi menyerahkan masalah kita kepada Tuhan sama dengan kita lempar bola kepada Tuhan. Lempar masalah kita kepada Tuhan. Masalahnya ialah apa? Udah kita lemparkan, kita ambil lagi. Itulah kata-kata yang dikatakan dalam ayat ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Hidupmu berarti apa? Roh, jiwa, dan tubuhmu. Pikiran, perasaan, dan kehendakmu. Serahkan kepada Tuhan semuanya, dan Tuhan akan bertindak. Kalau kita tidak punya penyerahan, Tuhan terhambat untuk bertindak menolong kita. Berikutnya, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Hak kita dibela oleh Tuhan. Kita tidak perlu menuntut hak hidup kita, saudara sekalian, tapi Tuhan berkuasa untuk membela kita, memberikan hak hidup yang layak untuk hidup kita. Berikutnya lagi, ya, apa katanya? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Apa nantikanlah? Tunggu, artinya apa? Pengharapan. Kalau kita mau dapat mujizat dan keajaiban Tuhan di depan sana, Tuhan mau memulihkan hidup kita, menyembuhkan kita, mari ingat, penuh pengharapan. Nantikan Tuhan, tunggu Tuhan, jangan paksa-paksa Tuhan. Bapamu tidak perlu dipaksa kok. Dia tahu apa yang engkau perlukan.
Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan tolong semua pemirsa, semua jemaat supaya hidupnya didasarkan dengan iman, kesetiaan, kesungguhan, penyerahan mengikut Tuhan. Dan kami akan mengalami mujizat demi mujizat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.